Para jemaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah untuk bisa ngaji, karena yang namanya istiqomah itu berat ya. Untuk istiqomah meskipun 2 minggu sekali itu sangat berat, dan kalau tidak bersama-sama susah sekali. Tapi kalau misalkan ada temennya ngaji bareng itu jadi lebih semangat, betul Pak Sentot? Kalau sendirian misalnya Pak Sentot baca kitab sendirian, sing dengarkan ya gak ada, semangat apa enggak? Enggak bisa. Gak bisa. Tapi kalau bareng-bareng meskipun capek tetap hadir, akhirnya tetap semangat. Yang hadir banyak. Gitu. Tapi bukan yang kita lihat itu banyaknya, mau yang hadir berapapun, kalau namanya istiqomah tetap jalan. Ya, istiqomah itu berat, yang mudah itu apa? Istirahat ya. Ini juga bentuk jihad kita, jihad melawan hawa nafsu. Yang kerjanya baru pulang maghrib ya, nyampenya isya, harus berangkat ke sini. Itu jihad itu. Aduh, enak tidur ini. Ya, Pak Iwan biasanya pulangnya baru maghrib ya Pak Iwan ya. Capek enggak kira-kira? Lebih enak mana? Tidur sama ngaji? Tidur aslinya. Cuma karena jihad. Ya. Itu namanya jihad melawan hawa nafsu. Ada lagi istilah lagi, jahat Pak Freddy. Pak siapa? Pak Dedi. Nek jahat itu artinya kalau lagi sayang-sayangnya ditinggal pergi, itu namanya jahat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, silakan sekarang dibuka lagi kitab Safinatun Najah. Kita nyampe ke fasal tentang hal yang membatalkan wudu. Kalimat depannya itu nawaqidul wudu'i. Coba dicari halaman berapa? Ada yang sudah ketemu? Halaman 16, silahkan dibuka. Halaman 16. Sudah? Kalau sudah ketemu, kita mulai, kita bahas pelan-pelan kayak biasanya, dengan tanda jawab sak puas-puasi, sak rinci-rinci. Sing penting ngerti. Sudah ketemu? Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun fi nawaqidil wudu'i. Fasal yang menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Faslun ini adalah sebuah fasal nawaqidul wudu'i. Bermula perkara-perkara yang membatalkan wudu, arba'atu asya'a. Ada 4 perkara. Jadi ada 4 perkara yang bisa membatalkan wudu kita. Apa saja 4 perkara itu? Disebutkan di sini al-awwalu, yang pertama adalah al-khariju min ahadis sabilaini. Keluar sesuatu dari salah satu 2 jalan. 2 jalan itu maksudnya apa? Min kubulin au duburin. Baik itu kubul, jalan depan, atau dubur, jalan belakang. Rihun au ghairuhu, baik itu berupa angin atau lainnya. Jadi sudah jelas di sini. Kalau keluar sesuatu dari jalan depan ataupun jalan belakang, baik itu berupa angin, contohnya buang angin atau kentut, atau selainnya. Yang penting keluar dari 2 jalan itu. Misalkan kita lagi pipis keluar kelereng, batal enggak wudunya? Halo? Batal enggak? Pipis tiba-tiba keluar kelereng, batal enggak? Lah iya kan, pertanyaan itu harus ekstrim ya. Coba saya tanya dulu. Pertanyaan yang normal. Kita pipis, batal enggak wudu kita? Kita buang air besar, batal enggak? Batal. Nah, ini pipis tiba-tiba enggak keluar air. Yang keluar itu kelereng atau keluar permata. Biar lebih spesial. Batal enggak wudunya? Batal. Apapun yang keluar pokoknya pasti batal. Yang penting itu keluaran dari jalan depan ataupun jalan belakang. Dikatakan dalam hadis itu, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima salat salah seorang dari kalian jika ia sampai ia berwudu. Nah, ketika batal wudu kita, maka ketika mau salat harus berwudu. Ada salah satu sahabat bertanya kepada Abu Hurairah,
wahai Abu Hurairah, yang dimaksud kentut di sini ini yang seperti apa yang kentut membatalkan wudu itu? Ada yang nanya seperti itu. Orang dari Hadramaut. Ternyata Abu Hurairah mengatakan kentut di sini yang membatalkan adalah baik itu kentut yang bersuara ataupun tidak bersuara. Sudah pernah saya jelaskan jenis-jenis kentut itu ada berapa Pak Sentot? Masih ingat? 3. Masih ingat? Ibu-ibu, mbak-mbak, masih ingat jenis kentut ada berapa? Halo, ini pelajaran fikih harus ingat. Enggak dicatat. Catat ya. Jadi 4 jenis kentut ini semuanya membatalkan wudu. Apa saja? Tipe sejuta umat. Itu ya, jenis kentut yang pertama itu tipe sejuta umat. Jadi suaranya menang. Menang suara tapi enggak ada baunya. Itu namanya dicatat beneran. Oh, jadi dicatat ya. Jadi tipe kentut yang membatalkan jenis pertama itu adalah tipe sejuta umat. Suaranya kenceng tapi enggak ada baunya Pak Sentot. Jelas. Itu tetap membatalkan wudu. Atau sebaliknya tipe silent, ini lebih menyakitkan hati. Nek silent itu enggak ono bunyinya tiba-tiba menyengat. Ya. Itu nyakitin hati. Ya, ini juga membatalkan. Ya. Yang ketiga, tipe kentut yang terpaksa, diempet sik metu, ya, itu ya. Wis diempet iku sik metu. Itu juga membatalkan wudu. Nah, yang paling bahaya itu yang keempat, tipe ekstrim, gabungan antara tipe pertama dan tipe kedua. Sejuta umat dan juga tipe silentnya itu tipe getarnya itu ada. Mari makan simbukan. Ya mungkin habis makan simbukan. Ya, jadi suaranya kenceng, baunya menyakitkan hati. Nah, ternyata setelah diteliti, kenapa kok bisa seperti itu? Ternyata setelah melakukan itu ada yang ngikut. Kalau dalam bahasa Mandarinnya apa? Kecirit. Itu juga membatalkan wudu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jelas ya? Jadi yang pertama yang membatalkan wudu adalah keluar sesuatu dari jalan depan ataupun jalan belakang. Asani, oh belum. Illal maniyah, kecuali mani. Tapi kalau mani itu tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu, tapi menyebabkan kita harus mandi wajib. Ya, jadi kalau mani tidak membatalkan wudu, tapi langsung harus mandi wajib. Tapi kalau kencing batal wudu. Kalau madi batal wudu. Madhi batal wudu. Jadi yang membatalkan wudu itu ada 3. Kencing, apalagi? Madi, wadi. Kalau yang tidak membatalkan wudu 1, mani. Yang najis apa saja? Kencing, madi, wadi. Yang suci, mani. Tapi meskipun suci tidak bisa dibuat wudu. Enggak boleh ya dibuat wudu. Hah? Dan ada ciri-cirinya. Mani, madi, wadi harus tahu. Kalau madi itu tinggal apa namanya? Tinggal dicuci, dibersihkan, wudu, sudah selesai. Sama kayak madi, wadi itu sama saja. Tapi kalau mani wajib mandi besar. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa mani itu kan suci? Kok malah disuruh mandi wajib? Sedangkan kencing najis, cuma disuruh cuci, wudu saja. Faham maksudnya? Mani suci, tapi disuruh mandi wajib, lebih berat. Madi, wadi, kencing lah umumnya contohnya. Najis, cuma disuruh wudu, cuci wudu. Kenapa alasannya? Kok nggak dibalik saja? Ayo, kenapa? Kok jawabannya pasrah gitu? Gak pernah kan terpikir kayak gini? Loh kenapa? Kok nggak yang najis saja yang mandi wajib? Nah, ini adalah bentuk kasih sayangnya Allah kepada kita. Coba bayangkan, tiap kencing kita suruh mandi wajib. Sehari kencing berapa kali? Wah, kencing berapa kali? Ayo, ibu-ibu, setiap sehari kencing berapa kali biasanya? 5 kali ya ada, mandi wajib lagi, capek. Tapi kalau mani keluarnya, ya mungkin seminggu sekali lah, ya. Kecuali yang manten baru ya. Kecuali yang manten baru. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Wes, bisa difahami? Sebelum saya lanjutkan ke poin kedua, di pembahasan yang poin 1, ada yang mau bertanya? Silakan. Kalau ada yang mau bertanya, poin pertama dulu. Ada pertanyaan? Ya. Nah, ini pertanyaan bagus. Kenapa sing kentut itu pantat, ya, sing pipis ya itu, tapi kok suruh wudhu itu wajah, ya kok bukan pantat sama apanya yang dibersihkan? Faham maksudnya, ibu-ibu? Kenapa yang kentut itu pantat, pelakunya pantat, sing jadi korban wajah, tangan? Faham? Kenapa kira-kira? Coba Pak Muhid misalkan ngentut di depan umum, sing malu itu pantat apa wajahnya Pak Muhid? Wajah, makanya diusap wajahnya. Paham? Ya wes, sing malu itu merah itu apa? Wajah. Ya wes diusap biar gak malu. Ya. Hah? Ya gak perlu. Kalau cuma ngentut gak perlu cebok, ya. Kecuali keceret kata Pak Suladi. Itu baru cebok. Paham? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan lagi sebelum saya lanjutkan? Monggo silahkan. Kentut tapi nggak sampai keluar kayak bunyinya di perut. Nah, ini bagus. Biasanya kayak gini, betul? Perut itu bunyi, ya kan? Saya tanya, atau keluar dari mulut? Ya bukan itu. Coba saya tanya, kalau yang bunyi, yang dimaksud kentut itu yang gimana sebenarnya? Kentut itu yang keluar jelas, meskipun nggak berbunyi, wes jelas ada kayak sesuatu keluar. Dari pantatnya itu ada keluar, angin. Tapi kalau di perut, meskipun bunyinya keras, enggak. Ya mungkin dia itu sakit perut, atau asam lambung atau apa? Ngempet kentut, ya gak apa-apa. Ngempet kentut belum tentu batal, cuma hukumnya makruh. Sholat tapi nahan sakit perut, nahan kencing, itu hukumnya makruh. Kenapa? Karena menghilangkan kehusukan, ya. Jadi fokusnya bukan ke bacaan sholat, fokusnya bukan ke Allah, tapi ngempet akhirnya. Eman, wes langsung aja bros, wes selesai. Nyantai wes itu, ya. Ustadz, saya sakit perut, tapi sholat berjamaah sudah mulai. BAB dulu. Jangan memaksakan. Saya nanti gak dapat itu. Oh, wes lah, ya. Daripada gak husuk, kehusukan itu beda nanti pahalanya. Ya wes, selesaikan dulu. Sama ketika makanan sudah disiapkan, ya. Azan, milih mana? Hah? Ya kan masih azan ya, makan aja, belum sholat. Apa namanya? Makanan sudah siap. Sholat berjamaah wes iqomah. Milih mana? Ya makan dulu. Lebih baik makan ingat sholat daripada sholat ingat makan. Gitu. Sing pinter. Daripada mikir, waduh, lauke gondol kucing iki opo gitu loh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, sebelum tak lanjutkan, masih ada pertanyaan tentang seputar ini dulu biar jelas. Monggo Pak Sentot. Di salam kedua. Assalamualaikum. Gitu. Ini pengalaman kayaknya Pak Sentot, makanya ditanyakan ya. Jadi pada saat pertengahan sudah nahan. Assalamualaikum. Baru, apakah batal sholatnya? Jadi saat salam kedua itu hukumnya sunnah. Jadi yang wajib itu salam pertama. Saya tanya, yang wajib di salam pertama itu ucapan salamnya apa nolehnya? Ucapan salamnya, nolehnya itu hukumnya sunnah. Seandainya saya nggak noleh, Assalamualaikum warahmatullahi, sah. Kalau kita noleh tapi nggak mengucapkan salam, tidak sah. Bisa dipahami ibu-ibu? Jadi kenapa kok seperti ini? Salam itu rukun qauli, makanya harus ucapan yang dihitung. Hah? Gimana? Dan kalau salam itu tidak boleh menggerakkan semua badan sampai noleh. Assalamualaikum. Itu batal. Jadi cukup lehernya saja. Assalamualaikum, assalamualaikum, baru noleh. Selesai assalamualaikum. Ya tengengan beda lagi ya. Jadi tegap, badan ini harus menghadap kiblat, dan ketika noleh nanti ketika assalamualaikum baru noleh. Warahmatullah, balik lagi. Assalamualaikum warahmatullah, balik. Jadi yang kiri sunnah. Jadi kalau sudah assalamualaikum warahmatullah, perut wis aman, sudah sah. Nah, sebelah kirinya musuh
Boleh kanan Pak? Gak apa-apa. Ini kok orang yang menjengkelkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menghindari fitnah ya gak apa. Kalau ditanya sahnya ya tetap sah. Ya. Kecil yang di masjid itu lebih pintar. Ya apa? Waktu Jumatan. Oh iya, takut gak takut gak dapat nasi bungkus, akhirnya salamnya cuma salam ke kanan, itu pinter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sah sholatnya ya, pintar, cerdas itu, ha? Oke, ya. Nah, bagaimana kalau membaca salam sampai lengkap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dalam mazhab Syafi'i yang paling sempurna cukup sampai assalamualaikum warahmatullahi. Dan makruh hukumnya dalam mazhab Syafi'i menambah wabarakatuh. Loh Ustaz kok ada? Ya itu pakai pendapat di luar mazhab Syafi'i. Karena kita mazhab Syafi'i cukup assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kecuali sholat jenazah lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau langsung gimana? Hah? Gak apa-apa, meskipun gak pakai wabarakatuh sudah sah. Karena cukupnya itu sebenarnya assalamualaikum, wis sudah sah sebenarnya. Saat itu berarti nunggu imam selesai. Nah betul, imam dipastikan sudah salam ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita jangan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi baru kita assalamualaikum. Jangan pas imam noleh ke kiri, noleh juga enggak. Tunggu sampai benar-benar selesai. Assalamualaikum. Oke, ada pertanyaan? Sudah jelas poin pertama? Ya, silakan. Apakah salam itu cukup dikatakan tadi najis sunnah? Ini ada yang melihat soft gerak Assalamualaikum, Assalamualaikum, ada yang sampai gini tuh. Sampai bergerak. Jadi badan kalau sampai bergeser itu bisa membatalkan. Ya, makanya jangan sampai gini ya. Jadi jangan sampai geser badan itu. Cukup assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya kalau sampai noleh ke belakang itu ya bisa batal. Kalau ini sampai bergeser karena harus menghadap kiblat. Nah, ini pembahasannya jalan depan jalan belakang nyampe ke sholat, nggak apa-apa. Ada pertanyaan yang lain sebelum dilanjut? Kalau temanya mungkin agak lain ya, bukan salam. Mungkin saya kan nggak ikut. Kan untuk apa telunjuk itu kan begini ya waktu seperti ini ya. Apa namanya istilahnya itu? 53 ya. 53 ya. Nah, ini kan apa disunahkan ya melihat ke jari ya. Sunnah. Itu sampai kapan? Apakah sampai Hamidum Majid atau hanya cukup sholawat? Ya. Jadi ketika kita tasyahud awal, tasyahud akhir ataupun tasyahud awal ya, tangan itu saya pernah membahas di Puri Maharani disunnahkan angka 53. Ya apa 53? Coba praktekkan diangkat tangannya. Ibu-ibu sudah tahu 53? 53 ini 3 tangannya ditutup, terus yang jempol letakkan di telunjuk. Jadi seperti ini saat tasyahud. Ustadz saya enggak gitu gini, sah. Cuma sunnahnya seperti ini. Pertama, nundukkan ke bawah. Tetap dijulurkan seperti ini, tapi jangan diangkat dulu. Faham? Mulai at-tahiyat. Ini sudah keluar ini. Ini dalam kitab Bidayatul Hidayah. Jadi misalkan ini paha. Tutup. Ngapain ikut gini? Kan paha. Jadi gini. Nah, jadi tangan ini sudah gini duluan, sudah bentuk 53 tapi ke bawah, enggak diangkat. Ya, saya tidur. At-tahiyatul mubarakatuh shalawat sampai asyhadu alla ilaha angkat, tapi posisi tetap illallah. Ketika il itu angkat illallah. Nah, yang awalnya dari tahiyat itu menghadap ke tempat sujud berubah ke apa? Telunjuk illallah sampai fil alamina innaka fil alamina innaka hamidum majid, buka lagi, tak tutup. Baru lihat ke tempat sujud lagi, baru assalamualaikum. Ada pertanyaan yang lain? Sudah jelas sampai di sini? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
As-tsani, yang kedua, hal yang membatalkan wudu itu adalah zawalul akli, hilangnya akal, binaumin, mungkin sebab tidur, au ghairihi, atau lainnya tidur, illa nauma qa'idin, kecuali tidurnya orang yang duduk, mumakkinin, yang menetap, maq'adahu, di tempat duduknya orang, minal ardih, dari bumi. Jadi hilang akal, misalkan kita tidur kan sudah, akal sudah nggak berfungsi, tidur nyenyak, ya tidur telentang, tidur tengkurap dan lain sebagainya, yang mana pantat itu terangkat dari bumi, itu batal. Tapi kalau duduknya sambil duduk seperti ini, tidurnya sambil duduk seperti ini, misalkan saat khutbah Jumat, yang penting tidak terangkat, kita memastikan tidak terangkat. Jadi kan lubang pantat itu tertutup. Faham maksudnya? Tertutup. Lubang pantat itu tertutup, sehingga itu yang tidak membatalkan. Sebenarnya ada dua hadis yang agak bertentangan, yang kemudian oleh ulama ini dikompromikan. Makanya kenapa kita ini kok harus berdasarkan pada ulama, karena ulama itu faham, oh ini hadis bertentangan, tapi dikompromikan, akhirnya seperti tidak bertentangan. Kalau kita memahami hadis sendiri, cuma baca satu, loh kok beda, mana yang benar, bingung. Nah, hadis yang pertama itu disebutkan wika usahi al-ainani, tali pantat atau bokong adalah kedua mata. Faman nama falyatawaddo, siapa yang tidur wudu. Artinya apa? Kalau seperti ini, pokoknya tidur wudu. Tidurnya nggak dijelaskan mau tidur gimana, ya kan? Secara umum kan mau tidur duduk. Kalau dari hadis ini tidur wudu pokoknya, paham? Tapi ada hadis yang bertentangan yang lain. Karena ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yantaziruna al-isya al-akhirah hatta takhfiqa ru'usuhum summa yusalluna wa la yatawadda'un. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah ditunggu oleh para sahabat untuk sholat isya di akhir. Nabi gak datang-datang, saking lamanya nunggu, para jamaahnya itu sahabatnya sampai ngantuk, ketiduran sampai gini-gini, paham? Nah ketika Nabi datang iqomah, gak wudhu lagi. Nah jadi kan agak beda kan? Nah, akhirnya dikompromikan oleh ulama, oh berarti kalau tidurnya yang hilang akalnya itu dengan menetapkan pantat di bumi, berarti itu tidak batal. Selain tidur yang itu, tidur telentang, tidur ini dan lain sebagainya, itu yang membatalkan. Bisa difahami? Atau kita misalkan ikut khutbah, duduknya di saf pertama, ketika iqomah tiba-tiba ada di saf terakhir. Ya batal, berarti kan sudah pindah. Ya, loh kok di sini? Itu batal. Lah iya, mungkin belok kita amal jalan itu ngikut. Nah, selama tidak pindah kemana-mana saat tidur, itu tidak membatalkan. Ada pertanyaan? Yang poin kedua, silakan. Duduknya sender atau tidur? Duduknya sender. Coba kalau duduk sender, lubang pantat itu kebuka apa enggak? Ketutup kan masih? Masih ketutup. Yang kebuka itu kalau bahasa Maduranya ajrukong. Apa namanya? Ya gini, kebuka itu. Nongkrong ya. Apalagi diangkat satu. Ya. Meskipun dia niatnya mengenakan badan sambil gak apa-apa selama lubang pantat masih tertutup. Tapi kalau misalkan itu orang yang terlalu kurus sekali, langsing, krempeng, itu tetap itu bisa keluar. Paham maksudnya? Jadi orang yang standar atau orang yang gemuk itu nggak bisa. Ngentut itu tanpa diangkat nggak bisa orang yang gendut. Coba buktikan, nyari orang yang gemuk pasti diangkat. Orang yang standar ya bisa, kayak saya standar kan. Saya kerempeng, itu wes tetap nyusup. Dikhawatirkan tetap bisa ya. Ada pertanyaan yang lain? Yo. Wong angin kok. Namanya angin. tidur itu yang salah siapa kalau pas Jumatan? Nah, yang salah yang tidur. Masa nyalakan khotib? Satu. Oh. Nah, satu. Sebenarnya khotib itu ada kemungkinan salah. Kenapa? Karena ceramahnya, khutbahnya itu nggak enak. Buat ngantuk. Kepanjangan. Ya. Itu bikin ngantuk itu ya salahnya khotib. Makanya kalau milih khotib itu jangan yang panjang-panjang, dibisi 10 menit kasih tulisan. Dan khutbah yang paling baik itu yang enggak terlalu panjang. Ya. Tidak
khutbahnya 30 menit, sholatnya cepat. Enggak seperti itu. Standar khutbah yang baik itu enggak sampai membuat jamaahnya ngantuk. Itu nanti ada pembahasan bab khutbah. Khutbah yang baik itu difahami. Mentang-mentang bisa bahasa Arab full dari sini. Ya sah. Tapi kan enggak ngerti yang lain, enggak ada manfaat. Enggak manfaat ya. Opo ya, tapi sah. Ada kan kayak gitu yo. Khutbah dari awal bahasa Arab. Ya kayak saya di sini waktu pandemi saya bahasa Arab tok. Gak ngerti belas Pak Bobi. Bagus. Bagus maksudnya karena cepat. Khutbah saat sholat Jumatnya 7 menit. Sing penting sah. Ya, jadi khutbah yang baik tidak sampai membuat jamaah bosan dan tidak sampai membuat jamaah ngantuk. Jadi mau tidur itu wis selesai. Gitu. Ya. Jangan request, Ustaz agak panjangkan khutbahnya, kota amal belum selesai. Di request sama Pak Suladi. Kecepetan Ustaz, kota amal masih di tengah. Saya sampai khutbah ngelihat kota amal gara-gara Pak Suladi. Iki kota amal harus nyampe mana gitu. Sebenarnya kota amal itu saya kalau nggak ngelihat ke belakang, ngene-ngene, oh ini berarti nggak kuat ini sudah, ono penampakan. Pak Freddy ngene-ngene, ono penampakan di luar, langsung stop. Itu harusnya ya yang faham khotib kayak gitu, nggak faham mentang-mentang hafal ini hafal itu dibaca sakarepe dhewe. Doa salat berjamaah dibaca sampai 10 menit. Itu doa apa itu? Itu malah nggak baik. Ya cukuplah doa itu cuma 2 menit 3 menit, sisanya doa sendirian panjang nggak apa-apa, sampai berapa jam nggak apa-apa. Sampai zuhur ya nggak apa-apa, mulai dari subuh. Oke, ada pertanyaan sebelum dilanjutkan? Ya Pak Sentot. Kita ini tanpa sengaja paham. Waktu itu kalau nggak Sarkaria NDI, sehingga yang dibaca adalah Arab terus, nggak baca bahasa khutbah. Tapi setelah sholat, khotibnya tadi yang mengimami gerak ke samping, mengartikan yang dibaca tadi. Tapi sudah selesai sholat. Seperti ini bagi kita yang beda paham. Sah-sah saja apa? Ya. Jadi khutbah itu sebenarnya bahasa Arab tok itu sudah sah. Yang penting rukun-rukunnya. Contoh, alhamdulillah. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ittaqullah. Nah, misalnya ittaqullah, terus membaca ayat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Terus baca hadis satu aja. Salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Duduk, sudah itu sah. Sah. Hah? Loh selawat belum tak baca. Ya selawat aja lali. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ittaqullah. Kalau kelewat jematannya sah. Loh juga bisa. Kalau misalkan ada khotib yang enggak baca rukun dari itu, enggak bisa, enggak sah. Ya ditegur, sholat duhur lagi. Misalkan Pak Freddy wis selesai, loh tapi tadi kok enggak baca Allahumma ighfir lil muslimin, enggak baca gitu misalnya. Itu syarat loh ya, rukun itu. Enggak baca Allahumma ighfir, cuma doa-doa yang lain. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Enggak ada doa untuk kaum muslimin dan muslimat. Berarti tidak masuk rukunnya. Pas selesai, ini apa ini? Berarti sholat Jumat saya enggak sah, berarti sholat duhur. Loh, kok nggak baca sholawat ini ya? Saya lihat di khutbah pertama, khutbah kedua nggak ada sholawatnya. Berarti tidak mencukupi sholat Jumatnya. Habis selesai sholat, harusnya ditegur, ngulang harusnya. Makanya jadi khotib itu. Kalau saya yang ditegur. Iya, hah? Saya yang ditegur. Yang ditegur? Saya kan ditegur. Oh, ini sama itu khotibnya khotib. Terus Pak Freddy ditegur. tapi saya nggak ngulang. Oh ditegur sama Abah Najib. Khotibnya nggak baca ini, ya ngulang harusnya. Jadi kalau nggak ada rukun, iya, nggak ada rukun. Khotibnya itu dikasih tahu. Ngulang bareng sekalian, nggak apa-apa. Iya, yang tahu. Iya, yang tahu, ya sholat duhur. Sing dosa ya khotib, makanya jadi khotib itu berat, jadi imam itu berat, nggak usah sok-sok gaya jadi khotib jadi imam itu, ya. Dan juga ngomong di depan jamaah itu, ya juga beban sebenarnya. Kalau nggak terbiasa itu, khotib itu gemetar apa,
Tapi kalau biasa ya wis biasa. Ada pertanyaan yang lain. Intinya sah Pak Sentot ya. Yang penting rukun-rukun yang tadi dibaca. Ada pertanyaan yang lain? Bapak-bapak sudah? Kota amal sebenarnya menjalankan itu hukumnya makruh. Saat khutbah berjalan itu. Khutbah ya fokus ini sebenarnya. Tapi kan masalahnya kalau misalkan tidak dijalankan saat khutbah, belum penuh, ya kan? Dijalankan saat khutbah itu karena sudah penuh. Tapi sebenarnya ya nggak benar sebenarnya. Sebenarnya tidak benar, gitu loh. Tapi gimana? Wes jadi kebiasaan. Ya. Jadi kalau misalkan datang khutbah sudah mulai, tetap dianjurkan sholat sunnah 2 rakaat ringan, nggak usah pakai sunnah-sunnahnya, Fatihah tok, langsung ruku sekali cepat langsung duduk, nggak langsung duduk. Kenapa? Karena Nabi itu pernah ada sahabat Nabi sedang khutbah langsung duduk, terus ditegur, sudah sholat nggak 2 rakaat? Belum. Bangun, sholat yang ringan, duduk. Loh Ustaz, mendengarkan khutbah kan wajib, sedangkan sholat kan hukumnya sunnah. Lah Nabi yang nyuruh, nggak usah ngeyel. Paham? Nek Nabi sudah nyuruh, lakukan kayak gitu. Mau ini apa? Yes. Qobliyah. Qobliyah itu otomatis dapat tahiyatul masjid. Ya, kan sudah azan. Qobliyah otomatis dapat tahiyatul masjid juga. Karena belum duduk. Oke, ada pertanyaan yang lain? Ya, silakan. Jadi khotib ada syaratnya enggak? Paham. Iya, ada syaratnya. Harus paham rukun-rukun khutbah. Enggak sembarangan meskipun dia motivator ya, dosen dan lain sebagainya, kalau enggak paham rukun-rukun khutbah ya enggak bisa. Mau S2, S3, es cendol, katanya Pak Suladi, ya enggak bisa. Harus dia itu memang paham atau istilahnya faqih. Faqih itu yang ngerti lah ilmu-ilmu tentang sholat. Seandainya batal, harus gimana? Harus tahu. Ya enggak sembarangan. Meskipun dia lebih tua, ya belum tentu milih imam ya enggak dilihat tuanya juga. Nek di kampung-kampung itu kan umumnya tua. Ya meskipun suaranya enggak jelas, karena yang punya masjid, yang punya musola, akhirnya dia yang imam. Enggak seperti itu sebenarnya. Ada syarat-syaratnya semua. Audisi. Iya, audisi, harus ada audisi imam. MSA nanti Pak Iwan audisi imam ya. Nanti nek ono sing lebih baik ya ganti, Ustadz Sadat ganti. Iki ganti, enggak apa-apa. Sudah balik. Mbak, apakah harus sudah balik? Kalau belum balik, yang penting dia itu tahu syarat dan rukun. Boleh ngimami. Ya, boleh ngimami. Kalau khotib, yang penting dia itu tahu syarat dan rukun, dan dia juga tahu suci najis. Tapi dia sudah sunat. Kalau belum sunat itu jelas dalam keadaan najis. Ya, kalau belum sunat jelas dalam keadaan najis. Khutbah dalam keadaan najis, ngimami dalam keadaan najis, jelas gak sah. Jadi sudah sunat, sudah khitan, dia faham, dia pinter masalah ini nggak apa-apa. Meskipun milih anak kecil belum balik. Tapi kalau masih ada yang balik, yang pintarnya sama, pilih yang lebih baik, itu yang balik tetap. Gitu. Laki-laki Pak Ustaz. Ya iya, masa perempuan khutbah? Nggak bisa lah. Ya, yang ceramah khutbahnya perempuan. Ini laki-laki ya nggak boleh Pak Muhid. Ojo ngarang ya kok berlebihan ngono teh. Ya. Ya khutbah sekaligus imam itu ya wajib laki-laki. Ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu dia pimpinannya dari perempuan, meskipun perempuannya hafal Quran, suaminya bacanya terbata-bata, kok bisa? Saya suami makmum, gak bisa. Mentang-mentang bacaannya lancar, tetap meskipun bacaan lancar, namanya perempuan jadi makmumnya suami. Jelas? Hei ibu-ibu, meskipun bacanya lancar, hafal Al-Ikhlas, hafal Al-Quran, oh pas suaminya suruh makmum, ya nggak bisa. Suaminya saya baru Iqra 6 hatam, tetap itu imamnya. Sekarang bisa benerin Apa? yang istrinya
Iya nggak apa-apa. Kalau salah cara benerinya ya bukan subhanallah, tetap tepuk tangan. Bukan tepuk tangan plak 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 plak. Itu ngece itu namanya ya. Tepuk tangannya itu juga bukan gini, tapi dibalik. Ya, ibu-ibu kalau negur bacaan salah atau salah gerakan. Tapi jangan dibuat mainan. Sekali kok saya pancet lagi. Pancet tiang itu pokok. Gak denger gitu. Ada pertanyaan? Ya, monggo Pak Widi. Hah? Di rumah atau ikut jamaah di masjid? Jadi imam di rumah ngimami istri atau jamaah di masjid? Coba saya tanya, ibu-ibu lebih senang suaminya sholat di masjid apa diimami suami di rumah? Oh, di masjid. Sudah dijawab ya. Nah, kalau mau ditanya, Ustadz gimana? Kalau saya sholatnya di rumah, jelas kan sholat berjamaah di rumah kan beda dengan sholat jamaah di masjid. Kalau sholat jamaah di masjid, kita bisa sholat tahiyatul masjid. Di rumah tidak bisa. Sholat di masjid bisa kita niat iktikaf. Kalau di rumah nggak bisa niat iktikaf. Sholat di masjid kita bisa, ya wis pokoknya bisa apa saja lah kalau di masjid. Banyak keutamaannya. Makanya ada solusi. Kalau misalkan bapak-bapak sudah sholat jamaah di masjid, dengarkan, ibu-ibu juga dengarkan, penting. Kalau sudah sholat jamaah di masjid, kemudian pulang istrinya belum sholat, ajak lagi sholat. Jadi imami lagi, ngerti maksudnya? Sholatnya 2 kali. Jadi sholat itu boleh 2 kali dengan syarat sholat yang kedua itu harus berjamaah. Jadi suami yang sudah sholat berjamaah di masjid, ketika ngimami istri di rumah, berarti sholat yang keduanya itu adalah sunnah. Dan suami istri yang ngikuti dapat pahala berjamaah, dapat double seperti itu. Tapi kalau misalkan Ustadz saya wis sholat berjamaah di mana? Di masjid, istri saya biarkan di rumah, nggak apa-apa. Tapi istri biar pahalanya lebih banyak daripada suami, cuma nyuruh aja. Mas, sholat di rumah. Di rumah salah. Mas, sholat di masjid. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang nyuruh menunjukkan sesuatu pada kebaikan dapat pahala sama dengan yang ditunjuk. Berarti istri nyuruh suami sholat berjamaah dapat pahala jamaah apa enggak? Dapat 27. Terus istri sholat 1 di rumah sendirian dapat 1. Totalnya berapa? 28. Suami dapat 27, istri dapat 28. Gitu. Jadi sholatnya istri di rumah 28 bisa lebih banyak pahalanya daripada sholat jamaahnya suami di masjid. 28 banding 27. Itu. Suaminya sudah niat. Suaminya sudah mau berangkat dapat pahala. Iya, meskipun suaminya memang mau berangkat, istri cuma ngomong, "Ayo Mas segera berangkat sholat." Bis. Atau misalkan saya mengingatkan, jangan lupa sholat, terus sholat terus. Saya dapat itu, ngerti maksudnya. Saya sekarang misalnya ngomong, besok jangan lupa sholat subuh, dapat pahala. Ternyata sholat, padahal meskipun saya nggak ngomong, dia tetap sholat Pak Mono. Senin poso, ya Mas puasa beneran. Sebenarnya gampang dapat pahala. Hah? Nanti malam ngaji. Iya, nanti malam ngaji. Ngaji beneran sama. Tak suruh tolong sampaikan ke tetangga, WA saya, Ustadz ngaji, iki apa sih? Kan tetangga katanya, pinter, muridnya sopo iki. Saya di WA saya. Monggo Ustadz ngaji. Loh ya iki apa sih? Sama rata. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan? Monggo Pak Iwan. Yang kita mau kodok bisa ya. Tinggal kita kodok, pulang kita kodok itu jamaah sama istri, boleh nggak? Mengkodok sholat isya. Mungkin ada kita ketinggalan bisa memfoto nggak tahu. Kita mau foto. Boleh. Meskipun sholat kita itu sholat kodok, terus istri makmum, selama gerakan sholatnya sama, itu boleh. Misalkan kita lagi sholat ba'diyah, ternyata ada yang nyentuh berjamaah di belakang, biarkan, bukan ditolak. Banyak sekarang di kampus-kampus, iki lapo, iki nolak-nolak kayak gitu, biarkan ikut karena gerakannya sama. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i niat itu tidak harus sama. Kecuali gerakannya beda. Kita lagi sholat jenazah, ada yang nepuk, baru gak boleh. Wong takbir 4 kok dia sujud, rukuk, beda. Paham maksudnya? Selama gerakannya sama, boleh ikut. Saya mau sholat jamak qashar,
boleh. Sholat qasar kan cuma 2. Ada jamaah ikut, biarkan, nanti dia nambah. Kita sholat ba'diyah, biarkan dia sholat duhur, nyentuh kita, biarkan ikut, dapat pahala jamaah dia. Kita tapi gak usah dikeraskan kalau kita lagi sholat sunnah. Tapi kalau sholat dengan cara yang beda, sholat jenazah, sholat gerhana, kan rukuknya 2 kali. Itu beda, jadi nggak bisa ikut ke itu. Ya, ada pertanyaan yang lain? Ya, oke, Pak Freddy dulu. Kalau sholat isya atau maghrib di rumah sendirian, apa harus dikeraskan, Pak? Ya kalau sendirian ya nggak wajib keras. Ya cukup meskipun apa? Jahar kan kalau maghrib sama isya subuh. Kalau sholat sendiri ya nggak usah. Ustaz tak keraskan biar saya khusyuk, nggak apa-apa. Sholat tahajud malam-malam, sholat sendirian biar lebih khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim, nggak apa-apa dikeraskan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wah. Kerematnya. Ono sing jawab itu. Repot gitu. Nek enggak ono sing jawab enggak apa-apa. Lah iya. Oke, Pak Muhammad silakan. Kalau kita mimpin imam sholat itu, terus yang suruh mimpin wiritannya makmumnya boleh, enggak apa-apa, ya. Misalkan sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuruh doa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, bebas. Mau enggak zikir ya enggak apa-apa aslinya kan ya. Cuma kan enggak sunnah gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum, pulang. Boleh. Sing penting rentetan salam itu kan sudah jelas definisinya ya. Af'alun wa aqwalun mahsusatun muftatahatun bit takbir muhtatamatun bit taslim. Ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan tertentu yang dibuka dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Makanya saya kan ketawa kadang-kadang kalau ada orang di internet salaman setelah salam bid'ah, ya kan? Padahal itu kan sudah selesai sholatnya. Kalau sudah selesai sholatnya sudah salam itu bebas sebenarnya. Setelah salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pulang. Boleh Pak Ndak? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Ustaz Dedi ngimami, ayo semuanya suaranya nyanyi. Boleh Pak Ndak? Boleh. Sah, sholatnya tetap sah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo HP-nya dinyalakan. Selawat bersama. Sah. Saya pernah diayani ya Ustaz. Salam. Terus kan saya salam, kan masih belum ada pandemi. Saya ajak salaman gini. Nah, ya itu. Dia habis itu main HP. Main HP kan sama aja kan. Bid'ah nih. Lebih bid'ah mana? Ya, jelas ya. Jadi, Assalamualaikum bebas. Tapi memang kalau mau ditanya yang paling afdol adalah zikir. Jadi kalau misalnya ada salaman, ya enggak apa-apa. Wong salam apa? Sudah selesai sholatnya, sudah diakhiri dengan salaman. Ya, boleh. Mau apa? Salaman ya kan? Enggak masalah. Mau apa? Ngusap wajah. Betul? Kan ada kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengusap wajah setelah sholat bid'ah. Hukum itu ada 5. 1 wajib, 2 sunnah, 3 mubah, 4 makruh, 5 haram. Bid'ah enggak masuk. Hukumnya bid'ah, waduh, enggak masuk ke 5 hukum itu. Jelas ya? Sing penting sudah salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, wes bebas. Tapi afdolnya adalah zikir, mau ngusap wajah, oke. Bahkan kan saya sudah ngasih dalilnya tentang mengusap wajah. Yang enggak boleh itu kalau ngusap wajah sebelahnya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang ajar itu. Ya. Sama kayak salaman. Kalau salamannya setelah salam jabat tangannya setelah salam ketika sholat enggak apa-apa. Yang enggak boleh kalau kita lagi sholat. Allahu Akbar. Ya enggak boleh. Gitu. Sing pinter dah. Enggak pinter sama sekali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini enggak selesai, cuma 4 padahal. Kita lanjut. Nanti ya. As-salisu, yang ketiga adalah iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin. Yaitu bertemunya 2 kulit laki-laki dan perempuan
kabiraini yang dewasa keduanya, ajnabiyaini yang bukan mahram keduanya, min ghairi hailin dari tanpa penghalang. Jadi kalau bersentuhan laki-laki dan perempuan yang sudah sama-sama besar, yang bukan mahram tanpa penghalang, itu bisa membatalkan wudu. Tapi kalau ada penghalang, misalkan ada sapu tangan, ada kain dan lain sebagainya nyentuh, nah ini kayak gini, gak batal, ya. Dan yang batal itu kalau yang disentuh kulit ketemu kulit, kuku, gak batal. Nah, gak batal. Misalkan yang disentuh kuku, rambut jambak gitu misalnya, gak batal. Ya, saya tanya dulu, suami bersentuhan dengan istri batal apa enggak? Batal. Kenapa? Suami istri bukan mahram. Saya tanya, mahram itu artinya apa? Mahram itu adalah orang yang tidak boleh dinikahi. Jadi yang ngomong muhrim itu salah. Bukan muhrim salah. Muhrim itu orang yang pakai ihram ketika haji. Ya benar, saya bukan muhrim, saya nggak pakai ihram. Saya yang benar mahram. Jelas? Mahram itu artinya orang yang tidak boleh dinikahi. Ibu boleh sentuhan, salaman. Boleh. Adik, mertua, meskipun kita sudah cerai sama suami atau istri, mertua itu tetap orang tua. Jadi meskipun salaman gak batal wudunya. Ngerti? Paham? Suami, istri sama suami boleh kawin benda? Berarti mahram enggak? Bukan mahram. Loh Ustaz kan sudah qabil tu nikahaha wa tasbijaha fil mahdi. Ustaz kok saya hafal? Iya, sama tahu. Hafalkan. Loh. Enggak saya wes males kayak gitu-gitu itu. Kayak gitu itu. Apa sih? Kok jadi bahas gini? Apa namanya? Saya bahas apa tadi? Perempuan mahram. Ya, Ustaz kan sudah ijab qabul. Ijab qabul itu hanya menghalalkan jima atau berhubungan suami istri. Jelas? Tapi tidak mengubah status yang awalnya bukan mahram menjadi mahram. Statusnya tetap bukan mahram. Jadi kalau salaman, habis salaman sama istri, suami, ya batal wudunya. Apalagi istrinya orang. Loh, itu lebih parah. Wes batal, kurang ajar. Hah? Duh, dalilnya mana? Dalilnya ada. Saya tak bacakan biar gak salah paham. Dalilnya adalah qublatur rajuli imra'atahu, ciuman laki-laki atas istrinya, wajassuha biyadihi, dan menyentuh dia dengan tangannya, minal mulamasah, itu termasuk mulamasah. Faman qabbala imra'atahu aw jassaha, maka barang siapa yang mencium istrinya atau menyentuh dengan tangannya, ya, biyadihi dengan tangannya, fa alaihil wudu, maka wajib atasnya wudu. Ya, paham? Yang biasanya pemahamannya suami istri enggak batal, diubah. Kalau dalam mazhab Syafi'i batal. Loh Ustaz, kan pernah Nabi itu mencium salah satu istrinya kemudian langsung sholat, betul? Betul kayak gitu? Kebiasaan orang Arab pakai cadar, ya, dahinya ketutup, cuma matanya tok. Ketika dicium keningnya, berarti ada penghalang apa enggak? Ketika ada penghalang, batal apa enggak? Enggak batal. Loh Ustaz, Nabi kan pernah sholat di dalam rumahnya, sedangkan istrinya tidur terus digeser, betul? Tapi tetap sholat. Loh iya, emangnya istrinya Nabi tidur itu pakai rok mini? Enggak, pakai rok panjang. Jadi yang digeser itu adalah kain, paham? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau kaki Ustaz, nggak sengaja. Iya batal. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, yang penting kulit dengan kulit, sengaja atau tidak sengaja, syahwat ataupun tidak syahwat, batal. Kalau kulit ketemu kulit. Yang nggak batal itu kalau kuku, gigi, rambut. Makanya kalau ibu-ibu, bapak-bapak sudah selesai pengen salaman sama istri atau suaminya, ya sudah diketok giginya aja, assalamualaikum. Atau rambutnya jambak, assalamualaikum, nggak batal. Paham Pak Muhid? Ya. Ada pertanyaan? Ya Pak Munas. Kalau yang nggak batal itu laki-laki sama laki nggak batal ya? Kalau laki-laki ya nggak batal Pak Munas.
Apa? Oh, banci sama perempuan. Nah, kemarin itu ada yang nanya, ya, ada yang nanya, bagaimana Ustadz kalau bencong, saya salaman sama bencong, dilihat aslinya bencong itu, cek. Kalau aslinya bencong itu, ono sing nanya, ya di sini orangnya, ikut senyum-senyum orangnya sing nanya, Ustadz kalau saya megang, sensor. Lah, tak tanya, emangnya dia itu aslinya perempuan apa laki-laki? Aslinya laki-laki, terus berubah perempuan. Ya. Berarti yang dilihat apa? Yang asalnya. Fitrahnya. Jadi kalau dia asalnya laki-laki, terus dia berubah menjadi perempuan, kalau pas yang perempuan nyentuh dia karena asalnya laki-laki, batal. Tapi kalau saya tak rangkul meskipun wis cantik, gak batal saya. Paham? Kak saya sebut, nanti saya kena gak tak sebut. Ya cukup tak sebut inisialnya. S, bukan Suladi. Ya jelas lah. Wes, ada pertanyaan yang lain? Ya, jadi kalau misalkan aslinya laki-laki berubah jadi perempuan, Pak Munas meskipun dirangkul nggak batal Pak Munas, nggak apa-apa ya. Misalkan ya pengen sekali-sekali beda ya nggak apa-apa, nyari bencong. Ya ojo Pak Munas ya. Tapi kalau laki-laki sama laki-laki tapi sahabat gimana kan? Hah? Iya nggak batal tetap. Saya duduk sama Pak Dedi, terus saya sahwat ya nggak batal. Homo berarti gitu loh. Yes, jelas. Ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Ustaz, kalau kita boleh sholat zuhur itu setelah sholat Jumat selesai atau gimana? Jadi yang wajib menunggu sampai Jumatan selesai, ini kadang-kadang ibu-ibu salah paham, nunggu sampai Jumat selesai baru sholat, gitu kan? Yang harus menunggu kalau dia punya kewajiban sholat Jumat, misalkan laki-laki. Laki-laki kan punya kewajiban, dia ternyata iya apa ada acara, ya apa ini? Jadi nggak boleh sholat zuhur sebelum Jumatan itu selesai. Tapi perempuan itu nggak ada hubungannya sama Jumatan sama sekali. Makanya seandainya azan itu sudah ada, azan itu sudah masuk, Jumatan masih khutbah dan lain sebagainya, sholat, semua boleh. Ya, nah, salah fahamnya itu ada yang nunggu. Padahal itu khusus laki-laki, khusus laki-laki yang tidak sholat Jumat, tapi dia punya kewajiban sholat Jumat. Dia itu kalau mau sholat zuhur harus nunggu Jumatan selesai. Kalau dalam perjalanan kan nggak punya kewajiban, Kalau perjalanannya dia itu keluar sebelum subuh. Tapi kalau keluarnya setelah subuh kan dia ada kewajiban. Berarti sholat zuhurnya setelah ini, tapi tetap dosa. Karena apa? Keluar di hari Jumat setelah subuh. Karena tetap wajib. Kalau orang laki-laki keluar di hari Jumat dan keluarnya setelah subuh, tetap meskipun perjalanannya apa, wajib sholat Jumat. Tapi kalau keluarnya sebelum subuh, boleh diganti sholat zuhur. Faham? Itu kan beda. Kita langsung waktu zuhur langsung sholat zuhur. Langsung sholat zuhur. Tidak nunggu tempat lain selesai sholat zuhur. Lo kan yang lain sholat zuhur semua. Ada yang sholat Jumat. Ya mungkin Ya gak apa-apa, itu sudah darurat. Nggak, ad-daruratu tubihul mahdurah. Apalagi sudah ada perintah dari pemerintah. Untuk sementara masjid ditutup. Biasanya yang gak pernah, yang jarang sholat, sok bertauhid muncul, lapo. Padahal sholatnya lo cuma pas 1 tahun sekali saat Idul Fitri. Wong sing biasanya istiqomah ngimami lo gak protes, ya wes. Ya wes pindah ke Puri Maharani. Pak Bobi. MSA ditutup, pindah Maharani. Sholat Jumatnya. Segone pindah. Ya, nggak masalah. Intinya nggak usah sok bertauhid. Yang biasanya jarang sholat, terus pemerintah bilang untuk ini. Sekarang ditutup masjidnya, protes. Wong sing rajin sholat dia nggak protes kan? Ya, wes ada pertanyaan yang lain. Ya, monggo. Membuat gerakan selain gerakan sholat itu membatalkan sholat. Contohnya ada bagian dari tubuh yang batal misalkan ya. Terus digaruk itu apakah membatalkan sholat? Ada kemungkinan batal, ada kemungkinan tidak. Kalau misalkan cara bergeraknya
betul, gak batal. Tapi kalau cara gerakannya salah, batal. Contohnya, kalau menggaruk badan yang batal tidak boleh lebih dari 3 gerakan. Jadi ada 2 cara nanti cara menggaruk. Yang pertama, pastikan yang digaruk badan sendiri, bukan badannya orang. Badannya orang wes salah ya, iseng namanya. Ya. Contohnya gimana garuk? Misalnya wajah gatal. Cara pertama, dekap kan? Gatal. 1, 2, balik. Gak sampai 3 kan? Enggak boleh. Tuh 2, 3. Ini kalau gerakan badan besar ini bergerak banyak, batal. Tuh 2. Ini gerakan tangan besar. Atau cukup ini ditempelkan. Misalnya ini gatal. Badan besar ditempelkan, yang gerak jari. Kalau jari nggak sampai batal. Sampai 1000 kali pun. Meskipun sampai 1000 kali. Tapi kalau saya pakai cara pertama, gatal. Balik lagi. Saya gatal mana? Saya gatal. Ya enggak. Sama kayak bersin. Apa namanya? Meler misalnya. Bawa tisu bisa. Tisunya kan di dalam sini. Gak boleh langsung, langsung enggak. 1 harus per tahap. 1 tutup. Paham? Kan sudah gak gerak lagi. Lanjut lagi. 1 tutup lagi. Paham? Terus yang ketiga, masukkan kantong sebelahnya. Itu kurang ajar. Ya kantong sendiri. Ya. Ingus itu suci apa najis? Suci. Cuma gila nih. Tahu usap-usap ngene meskipun suci, ya. Paham? Udah. Yang penting meskipun gerakan di luar sholat, tapi tahu gerakannya sama. Kalau pas waktu sholat ada yang nyalain petasan terus kita refleks kaget itu batal. Nah, kalau kagetnya nggak sengaja, namanya petasan ya, tetap kaget, nggak apa-apa. Kagetnya lebay. Gak tapi lebay. Astagfirullah. Mukul sampingnya batal itu. Kalau sampai mukul sampingnya ya batal lah. Ngawur. Itu enggak apa. Astagfirullah, meso juga. Batal itu. Ya, harus tahu. Nek kaget-kaget biasa enggak apa-apa. Oh, silakan Pak Sentot. Kita menggaruk, saya tuh pernah tanya garuknya tuh begini bisa berkali-kali. Nah, iya. Cara kedua tadi, yang penting tangan ini gak gerak. Ini 1000 kali gak apa-apa. Anggota besar gak boleh gerak. Ini cara kedua. Nah, ini tok. Ya. Kalau mau anggota besar gerak 1 kali, ceret. Paham maksudnya? Kalau mau yang banyak, tapi jari tok. Ini anggota besar gak gerak. Makanya caranya ini tempel untuk memastikan gak bergerak. Terus ini yang tok. Cara kedua yang tadi saya sampaikan. Ya. Kalau kita sholat, di tengah sholat itu sarung kita itu dimasukkan nyamuk. Gimana rasanya? Nyamuk pending, kecoa. Ya. Kemasukan nyamuk berarti sebelum berangkat kasih baygon. Semprot bus. Kasih baygon ya. Ya kalau gerakannya sampai lebih dari 3 ya batal Pak Muhid ya. Harus yo plek sekali lah gini. Apa disentuh mana yang iya batal kalau sampai lebih dari 3 tetap. Makanya caranya sebelum berangkat ya dipastikan disemprot dulu pakai baygon. Sama tahu ada bau-bau tidak sedap jadi kan hilang sudah. Jadi nyamuk gak masuk. Ya itu gerakan badan besar ini. Kalau lebih dari 3 ya batal ya. Jadi ya apa yang merasa ini ya wes gitu. Saya pernah kecoa itu. Iya. Cicak kok pernah kok saya. Kita jian bapak Wes makan sak kuase ngono ya. Memukul nyamuk seperti apa tadi itu namanya berdarah. Nah, itu berarti itu mengeluarkan darah secara sengaja batal jadinya, darahnya itu. Tapi kalau tiba-tiba darahnya keluar itu tanpa sengaja, enggak, dimakfu. Tapi itu kan memukul. Iya, mengeluarkannya kan karena dengan cara sengaja, diceplok. Nah, sama kayak jerawat misalnya, ya.
jerawatnya ngalir, ya nggak dipites, nggak di apa, ngalir itu dimakfu. Tapi kok sholat sambil ngono jerawat cepes, dia batal. Imamnya kesuwen. Iya kesuwen main jerawat akhirnya. Iya sama. Wes, ada pertanyaan? Ya Pak Iwan dulu. Saya pernah masuk orang itu di akhirnya di akhir itu bajunya naik dikit. Bajunya naik dikit terus celengannya kelihatan. Celengannya kelihatan. Sama saya pernah lihat celengan itu jadi gak khusuk saya. Mau tak masukkan infak saya takut batal. Celengan batal kalau celengannya kelihatan itu. Hah? Ya wajib sholat lagi itu. Oh, makmum ke celengan yang kelihatan itu. Lah langsung harusnya mufarokoh. Iya. Jadi ketika imam pas tiba-tiba celengannya agak kelihatan karena jinnya ya apa? Celananya kan agak melorot. Jadi celengan kelihatan. Ojo dilirik, tapi langsung mufarokoh. Gak usah ngikut sampai selesai. Karena apa? Ketika kita bermakmum kepada imam yang batal sholatnya, batal. Iya, langsung mufarokoh. Loh kelihatan, saya sekarang tidak bermakmum, saya mufarokoh. Tapi dalam hati, saya mufarokoh. Karena nggak boleh bermakmum kepada imam yang batal sholatnya. Ustaz nggak dapat jamaah, dapat, tetap dapat. Ya, jadi langsung tiba-tiba imamnya sholat, ternyata di sini ada cat. Loh, ini wudhunya pasti nggak sah, otomatis sholatnya nggak sah. Saya mufarokoh, sholat, tetap dapat pahala berjamaah. Membatalkan sholat sunnah dengan disengaja itu nggak apa-apa. Alasannya membatalkan? Mungkin waktu sholat ada anak nangis. Oh, ya nggak apa-apa. Dipanggil orang tua, ya. Hah? Kalau sholat fardu, ya dilihat dulu. Ada orang sekarat di sini dibiarkan. Saya khusuk ya, ditolong itu. Wes ayan-ayan gini, wes mau mati, ya tinggal berapa watt matinya. Ya cok dibiarkan, langsung batalkan sholatnya, nggak apa-apa. Sek pujian. Sek pujian. Allahumma wes kelenger. Soleh khusuk. Ojo gitu meskipun sholat ya. Wong kita sholat pas terus gempa, nggak apa-apa kok membatalkan. Sholat sambil lari ya nggak apa-apa. Ya sambil lari sholat keluar, gempa nggak apa-apa. Ya Ustaz, saya pengen mati syahid, akhirnya sholat, nggak apa-apa juga, pilihan. Paham? Ada yang sekarat, ya ditolong sampingnya itu, nggak apa-apa. Biarkan Ustaz yang sebelahnya aja yang batalkan. Saya takut batal, ya cok, langsung aja. Apalagi cuma sholat sunnah, dipanggil suami untuk istri, dek, batalkan. Dipanggil itu hukumnya wajib, nyaut. Tapi sholat sunnah hukumnya sunnah. Tapi kalau wajib, teruskan, baru kasih tahu. Saya tadi masih sholat. Jangan dibatalkan kalau sholat wajib. Tadi ada yang mau tanya? Saya mau nanya, kalau misalnya lagi sholat terus bawa anaknya rewel, terus digendong. Nah di pertengahan sholat anaknya itu pipis atau pup gitu loh. Nah apa kita harus stop di tengah jalan sholatnya, atau kita lanjutkan, atau kita bersihkan dua anaknya baru sholat lagi, atau gimana? Jadi menggendong anak sambil sholat itu sebenarnya boleh, tapi harus tahu kadang-kadang itu ada yang ngawur asal gendong. Karena Nabi pernah menggendong Hasan dan Husain, akhirnya sholat langsung gendong. Enggak ya. Padahal kalau anak itu harus dipastikan dalam keadaan suci. Pakai pampers anaknya, pakai pampers yang ada pipisnya, digendong, gak sah sholatnya. Berarti sholat membawa najis. Paham? Makanya ketika lagi sholat terus anak rewel, gak apa-apa sebenarnya digendong. Tapi kalau sampai pipisnya kena ruko, batal. Atau ada pampasnya, langsung letakkan. Boleh melanjutkan kalau diletakkan. Paham maksudnya? Apa? Sholat sambil nyusui. Coba sih. Sholat sambil nyusui itu apa? Susah Pak ya. Lah iya, itu tetap najis, tapi najisnya mukhaffafah. Tapi kan namanya najis, ya, bukan suci. Meskipun dia cuma minum air susu ibu, gak makan apa, itu tetap najis. Najisnya mukhaffafah, tetap najis. Ya. Jadi untuk menggendong, sambil menggendong anak, pastikan anak itu tidak dalam keadaan najis. Pampasnya memang bersih. Ya, nanti ada caranya. Ibu-ibu itu biasanya asal ngelap pakai tisu basah. Najis itu semuanya malah. Anaknya habis pipis pakai tisu basah, itu najis.
Istinja itu nggak boleh pakai yang basah, tapi pakai yang kering. Jadi pakai tisu yang kering. Tapi yo luka biasanya ya kalau pakai tisu yang kering. Kalau nggak percaya coba lihat punya Pak Fred. Pakai tisu kering luka. Wes, ada pertanyaan? Ya, silakan. Ya. Yang mana ini? Ada tata caranya kayak membaru tadi apa gendong biasa aja tuh gimana? Gendong aja biasa, tapi nggak boleh lebih dari 3 gerakan. Kalau pas sujud kan diletakkan kan? Nah, itu kan gerakannya ringan, nggak apa-apa. Ya, pokoknya usahakan gerakannya nggak banyak. Sik buka kain yang biasanya untuk gendong, selendang. Kalau kebanyakan, pokoknya wis letakkan sujud. Sama ketika baca Quran pakai HP misalnya, ya sebenarnya boleh. Makanya ada orang yang mungkin nggak setuju ada di YouTube itu buka HP, loh sholat kok HP-an? Enggak, kalau saya husnudzon mungkin buka Quran. Ya, yang penting gerakannya tidak lebih dari 3 gerakan, sebenarnya boleh. Sholat wajib pun nggak boleh. Tutup, paham? Harus disiapkan. Tuh, harus sudah siap, jangan sih password. Sudah jari, ya repot. Sudah jari ya batal saudara. Semuanya wes siap. Jadi dibuka itu sudah Qur'annya. Sidik jari passwordnya salah. Ya, kelamaan batal kayak gitu. Hah? Macam imam. Jadi dijaga ketinggian. Jadi dia Apa? Lo ya batal. Kalau ngomong batal. Mau jenggotnya kayak sapu lidi tetap batal kalau wes ngomong ini. Saya masih sholat batal wes siapa saja. Mau di sininya hitam tetap batal. Wes kalau udah ngomong waktu sholat itu. Wes ada lagi pertanyaan? Tadi? Pak Suradi dulu. Ada anak mas ya lahir cacat bawaan. Dia sampai umur 20 itu hanya di tempat tidur. Dia hanya bisa nangis, tawa gitu aja. Apa-apa diganti. Itu wajib disunat enggak? Wajib disunat apa enggak? Berarti enggak normal akalnya. Berarti kalau sudah enggak mukallaf, ya kan? Kan enggak mukallaf, akal enggak itu sudah sebenarnya itu selamat itu. Biarkan ya sunat ya kan untuk apa? Untuk ya untuk sebagai bentuk kesunahan. Sebenarnya dia itu enggak sholat, enggak apa, sudah bebas itu. Kalau sudah akalnya sudah enggak normal, kayak orang-orang idiot biasanya ya di SLB kan, kayaknya wes kelihatan wajahnya. Itu jangan di itu calon penghuni surga itu. Ya, makanya kalau pengen jadi calon penghuni surga, sekolahnya SLB. Ya bukan sekolahnya, ya sifatnya kalau kayak gitu loh. Paham? Ada lagi tadi? Misalnya kejadiannya kayak yang tadi dengan bilang, sendirian khusyuk ya, terus ada yang bilang ambil di belakang, akhirnya pas kedua dia rasa takut tapi kecepatan sholatnya walaupun bacaannya benar, tetap sah, cuma kan rasa khusyuknya beda ya. Enggak usah. Jadi orang meskipun sholatnya cepat enggak khusyuk, saya tanya, sholat enggak khusyuk sah apa enggak? Sah. Khusyuk itu hukumnya sunnah, ya. Khusyuk itu hukumnya sunnah. Jadi beda, enggak masuk rukun khusyuk itu. Saya tanya, ada enggak yang bisa khusyuk 100% sholat? Enggak ada. Pasti ada ingat. Ngelamun kadang-kadang, ingat semuanya. Kunci yang hilang jadinya ketemu, ya. Wes kebayang semuanya. Ibu-ibu kalau sholat subuh, ini habis ini belanja ini, terus ini. Didata semuanya. Wes menunya ini, terus saya goreng, ini suami saya berangkat. Sholat selesai, wes sudah jadi langsung cepat. Soalnya ngerancang. Ya, nggak apa-apa, tetap sah meskipun agak cepat, tapi yang penting syarat dan rukunnya terpenuhi. Khusyuk tidak termasuk rukun, tapi itu kesunahan. Tapi Imam Ghazali mengatakan wajib. Soalnya ahli tasawuf beda itu. Harus khusyuk. Makomnya beda, wali ya. Kalau kita kan wali murid. Ada pertanyaan lagi tadi? Ya. Kalau kita sholat zuhur tapi sudah selesai. Terus kita tahu kalau dia itu sholat sunnah, terus kita ingin berjamaah. Tidak apa-apa, tetap sah. Dan biarkan yang sholat sunnah ya biarkan aja kalau ada yang nepuk. Meskipun kita tahu, wah
Ustaz Dedi ini sholat sunnah, ya sudah langsung ikuti aja sampingnya, tetap dapat pahala berjamaah, ya tetap dapat pahala berjamaah selama cara sholatnya itu sama kayak tadi itu. Oke, ada pertanyaan yang lain? Sepuasnya kayak prasmanan aja. Silakan. Ustadz, ini bahas yang kemarin pas waktu hari Selasa itu kan bahas tentang puasa. Nah, untuk puasa wajib itu pas waktunya utang, puasa wajib kebetulan ada puasa sunnah yang mutih atau Senin Kamis itu gimana Ustaz? Ya, kalau kita melakukan puasa wajib dan berbarengan dengan puasa sunnah, itu otomatis dapat. Otomatis dapat. Saya ngodoknya pas puasa Asyura, dapat. Tapi niatnya nggak boleh digabung. Saya niat ngodok sekaligus Asyura, enggak. Wajib tidak boleh digabung dengan sunnah. Tapi cukup niatnya kodok. Saya ngodok puasa Ramadan. Karena dilakukan di Asyura, Ramadannya tuntas, Asyuranya juga ke bawah. Makanya kemarin saya bilang, kalau mau cara yang singkat, ketika punya utang, ya langsung saja ganti 6 hutangnya itu di bulan Syawal. Itu otomatis itu dapat kodoknya selesai, bulan Syawalnya itu dapat. Meskipun kalau ditanya yang paling afdol gimana, ya sendiri-sendiri yang paling afdol. Bisa difahami? Jadi kalau misalkan ibadah itu bergabung di satu tempat, itu bisa dapat. Ya kayak kita sholat qobliyah, cuma qobliyah saja, otomatis bisa dapat tahiyatul masjid, bisa dapat sholat sunnah wudu. Kalau kita melakukannya setelah wudu juga, otomatis gitu. Hadir ke sini, kalau niatnya banyak, dapat semuanya. Kalau niatnya cuma pengen ngaji, ya dapat ngaji tok. Oh, saya pengen silaturahim, pengen menghilangkan kebodohan, pengen menghidupkan sunnah, pengen ini, pengen dimudahkan. Itu semuanya dapat, tergantung niatnya. Niatnya 100 misalnya, itu di pahala 100. Kalau niatnya cuma 3, ngaji sungkan sama ustadz, gak dapat. Ngaji sungkan sama ustadz karena di WA, di broadcast, gak dapat apa-apa. Makanya kalau mau berangkat ngaji itu data niat-niatnya. Yang pertama, hidupkan sunnah. 2, sholawatan. 3, zikir. 4, doakan orang tua. Itu tulis semuanya. Ada misalnya 200 niat, bawa niat saya ini ya Allah. Wis hadir, itu pahalanya banyak. Pernah mendata niat? Gak pernah kan? Gak pernah, padahal tergantung niat loh. Hadir di sini bisa sampai 100 niat. Pengen silaturahim sama ini, sebut-sebut saja. Saya pengen silaturahim sama Pak Freddy, silaturahim sama Pak Bobi, itu satu-satu. Niatnya beda itu. Jadi tergantung niat pahalanya. Ada pertanyaan lagi? Puasa wajib. Puasa wajib. Itu pakai konsepnya puasa Daud bisa dapat. Maksudnya sahur ya? Gak apa-apa. Karena iya, boleh. Gak harus pas beruntun, enggak. Karena puasa wajib itu bebas, ya terserah. Selain hari-hari yang dilarang. Contoh, hari yang dilarang itu hari Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik. 5 hari yang dilarang. Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik. 11, 12, 13. Yang lain silahkan puasa. Ustaz, saya puasa di hari Jumat, hukumnya makruh. Kalau puasa sunnah dianjurkan dibarengi Kamis Jumat atau Jumat Sabtu. Kalau puasa sunnah di hari Jumat itu makruh hukumnya. Meskipun tetap sah, iya. Meskipun tetap sah. Kecuali memang 10 Muharramnya di hari Jumat, enggak apa-apa. Ya. Ada lagi pertanyaan? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. 1 poin lagi. Ar-rabi'uh, dan yang keempat, masuk kubulil adami, menyentuh kubul anak Adam, au halqati duburihi, atau bundaran dubur anak Adam, bundaran warunya. Bundaran waru. Bi batnir rahati, dengan perut telapak tangan, au butunil asabi'i, atau perut jari-jari, menyentuh kemaluan atau bundaran dubur anak Adam dengan telapak tangan atau perut jari. Jadi kalau kita nyentuhnya pakai ini, yang kalau kita tutup gak kelihatan, ya, maka batal. Tapi kalau nyentuhnya pakai ini, belakang, makanya kalau dulu di kampung di Madura saya waktu di sungai ngelihat orang mandi, ditutup pakai telapak apa ini?
punggung tangan itu nggak batal. Ya, Pak Freddy mandi di sungai sama Pak Bobi sama Pak Suladi, terus gemes ngelihat ditaplok gitu. Tapi kalau ditangkap, batal itu ya, beda. Ada pertanyaan? Tapi anak Adam berarti khusus anak-anak. Apa? Adam. Anak Adam ya iki anak Adam kabeh. Itu anak-anak. Tapi beda dengan mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi itu nggak batal nyentuh. Kenapa? Ketika ditanya, karena ya kemaluanmu itu ya bagian darimu. Kemana-mana kamu tidur, ya ngikut gitu loh, nggak kamu tinggal. Makanya ada pendapat ulama yang mengatakan nggak batal. Tapi kalau mazhab Syafi'i batal. Kalau dengan telapak tangan. Ada pertanyaan? Pakai kuku juga. Hah? Mau pakai kuku ya batal, malah luka malah ya. Kalau pakai kayu enggak. Misalkan gatel Pak Freddy pakai kayu, gosok pakai kayu enggak batal. Ya. Yang batal itu kalau pakai ini atau pakai punggung tangan, sak puas-puasnya enggak apa-apa Pak Freddy. Punggung kaki ya enggak, wong yang dikatakan tangan kok, bukan punggung kaki. Pakai kaki gitu kayak monyet lah. Ya, jelas? Wes, ada pertanyaan? Gak ada ya? Kalau nggak ada, minta tolong tim khidmat itu tugasnya untuk membagikan biar nggak lapar ya, biar nggak salah paham juga. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan istiqomah semuanya ya. Kalau Selasa memang kita fokus